Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thomas Jordi. Saya dari kelas R7C dengan NPM 2017-21500-161 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Irwan Siagian MPD selaku dosen pengampu yang telah memberikan kesempatan untuk memaparkan materi yang saya ingin bawakan, yaitu perencanaan penulisan ilmiah, membangun konsep dan ide dengan materi tahapan menulis manuskrip. Mari kita bahas bareng-bareng dan simak bareng-bareng apa itu tahapan menulis manuskrip. Manuskrip harus ditulis dalam bahasa Indonesia dengan judul abstrak dan kata kunci dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan format seperti yang tertuang dalam petunjuk penulisan ini. Persiapan manuskrip meliputi format pengetikan, naskah, dan penulisan isi setiap bagian naskah. Penulisan perlu memastikan naskahnya tidak ada kesalahan pengetikan. Selanjutnya, jurnal ilmiah merupakan sarana yang efektif untuk mempublikasikan artikel ilmiah kepada kalangan yang lebih luas. Agar jurnal ilmiah dapat diterima kalangan internasional, maka apresiasi, wawasan, dan gaya selingkung harus mengacu pada standar internasional. Manuskrip yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal ilmiah, selain ditulis dengan tata cara ilmiah, juga harus mengikuti pedoman yang dipersyaratkan oleh jurnal ilmiah yang dituju. Agar manuskrip yang akan dikirimkan sesuai kriteria dan diterima di jurnal, setidaknya harus memenuhi 3 unsur, yaitu kesesuaian bidang ilmu, tata bahasa yang baku, serta gaya khusus atau gaya selingkung yang dipersyaratkan oleh jurnal di mana manuskrip yang akan dikirim. Selanjutnya, persyaratan umum penulisan manuskrip. Yang pertama, manuskrip ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan kerapatan baris 1,5 spasi, font Times New Roman 12, ukuran kertas A4, format 1 kolam, dan marginless custom setting. Top 2,54 cm, left 2,8 cm, bottom 2,54 cm, dan right 2,54 cm. Yang kedua, panjang manuskrip ilmiah hendaknya tak lebih dari 4.000 kata atau kurang lebih 10-12 halaman, termasuk gambar, grafik, atau tabel jika ada yang menyertainya. Yang ketiga, istilah-istilah dalam bahasa asing atau bahasa daerah dalam teks ditulis dalam huruf miring atau italik. Yang keempat, tinjauan pustaka atau literatur review tidak dicantumkan sebagai bagian dari struktur artikel. Dengan demikian, pengutipan pustaka yang dianggap penting dapat dipadukan dalam bab pendahuluan atau introduction atau dalam pembahasan. Pengutipan pustaka dalam pembahasan seperlunya saja, dan yang lebih diutamakan adalah pembahasan terhadap hasil analisis data yang ditentukan sendiri. Yang terakhir, artikel ilmiah dari skripsi. Tesis yang disertai mahasiswa yang akan dimuat di jurnal ilmiah harus ada lembar penilaian manuskrip oleh penguji atau berfungsi sebagai mitra bebestari jurnal. Surat keterangan penerimaan manuskrip untuk publikasi dari Dewan Penyunting Jurnal yang dilampirkan pada manuskrip dan pernyataan pengalihan hak cipta. Selanjutnya, secara umum struktur artikel ilmiah, hasil penelitian, dan artikel ilmiah non-penelitian relatif sama. Pada artikel non-penelitian tidak ada bagian metode. Struktur artikel ilmiah hasil penelitian terdiri atas 10 bagian utama, yaitu judul, baris kepemilikan, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, simpulan, ucapan terima kasih, dan daftar pustaka. Serta, adapun struktur artikel ilmiah non-penelitian terbagi menjadi 9 bagian utama, yaitu judul, bagian kepemilikan, abstrak, kata kunci, pendahuluan, pembahasan, simpulan, ucapan terima kasih, dan daftar pustaka. Selanjutnya, berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis manuskrip sebuah paper. Pikirkan tentang kenapa Anda menginginkan untuk mempublikasikan paper dan merasa bahwa paper tersebut publishable. Yap, ternyata
perlu sekali kita memikirkan alasan mengapa kita merasa perlu atau ingin mempublikasikan tulisan kita. Biasanya, pertanyaan itu muncul di awal kita membuat hipotesis. Hipotesis tersebut secara tidak langsung juga merupakan jawaban dari pertanyaan kenapa kita ingin mempublikasikan tulisan kita. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab tentang poin pertama, yaitu alasan kenapa kita menginginkan tulisan perlu dipublikasikan. Yang pertama, apakah penelitian yang dilakukan adalah sesuatu yang baru dan menarik? Yang kedua, adakah tantangan pada pekerjaan ini? Yang ketiga, apakah penelitian berhubungan secara langsung dengan topik yang sedang banyak diteliti atau sedang hot-hotnya? Yang terakhir, apakah dengan penelitian yang telah dilakukan sudah menghasilkan solusi pada permasalahan yang sulit? Apabila seluruh jawaban dari keempat pertanyaan adalah iya, maka Anda bisa memulai untuk menulis manuskrip. Jika masih ada beberapa pertanyaan yang memiliki jawaban tidak, maka Anda bisa mempublikasikan tulisan Anda pada jurnal lokal atau jurnal dengan impact faktor rendah. Selanjutnya, tentukan jenis manuskrip apa yang akan ditulis. Menurut Dr. Angel, terdapat 3 macam manuskrip pada penulisan artikel ilmiah. Macam-macamnya adalah sebagai berikut. Pertama, full articles atau original articles merupakan jenis manuskrip yang paling penting. Biasanya, dikatakan manuskrip jenis ini adalah artikel dengan versi paling akhir dan lengkap. Kedua, letters atau rapid communication atau short communication biasanya dipublikasikan dengan cepat dan merupakan bentuk awal dari paper yang ingin dipublikasi. Bentuk lebih pendek daripada full article. Yang terakhir, review papers atau perspectives merupakan rangkuman dari topik yang telah dibuat yang bersifat terkini dan spesifik. Berisi catatan poin-poin penting yang sebelumnya telah ditulis dan tidak berisi informasi yang baru. Biasanya, bentuk manuskrip ini diminta oleh editor dan jurnal. Seperti model manuskrip ini tidak selalu diminta. Selanjutnya, pilih jurnal tujuan. Pertanyaan yang sering ditanyakan adalah bagaimana memilih jurnal yang sesuai atau tepat untuk penelitian yang sudah Anda lakukan. Jangan sampai melakukan spekulasi dengan cara menyebar manuskrip pada beberapa jurnal dalam waktu yang sama. Submit hanya satu manuskrip dan tunggu balasan atau respon dari editor dan reviewers. Cara yang paling umum dalam memilih jurnal yang sesuai adalah dengan melihat artikel yang telah dikonsultasikan dan disiapkan sebagai manuskrip. Kemungkinan, kebanyakan orang berkonsentrasi pada 1 atau 2 jurnal. Bacalah publikasi yang paling terkini dari masing-masing jurnal dan temukan topik terkini dan tipe-tipe artikel ilmiah yang diterima. Pertimbangan lain adalah dengan melihat tingkat rejection rate dari jurnal, ada beberapa bidang seperti Nature, Skin, The Lancet, dan Cell yang memiliki angka rejection rate kurang dari 90%. Apabila penelitian yang telah dilakukan tidak terlalu memiliki tantangan, pilih saja jurnal yang sederhana dengan impact faktor yang rendah. Selanjutnya, perhatikan dengan seksama pada syarat jurnal. Setelah menentukan pilihan jurnal untuk submit, maka kunjungi halaman web dari jurnal tersebut untuk melihat petunjuk penulis dalam menyusun paper. Kalau perlu, cetak dan baca berulang-ulang petunjuk tersebut. Petunjuk penulis biasanya disertai dengan editorial goodness, prosedur pengumpulan, upah untuk mempublikasi secara gratis atau open access, hak cipta, dan panduan etis. Anda harus mengikuti semua peraturan yang terdapat pada petunjuk penulis walaupun masih dalam bentuk draft awal. Sesuaikan layout teks sesuai petunjuk. Cara penulisan sitasi, penomaran, gambar dan tabel, dan lain sebagainya. Dengan mengikuti tips sederhana ini, akan menghemat waktu penulisan maupun editor. Selanjutnya, perhatikan struktur atau susunan penulisan paper dengan baik. Masing-masing jurnal memiliki aturan dalam penulisan papernya masing-masing, sehingga sangat penting bagi penulis untuk menanyakan terkait paduan penulisan untuk penulis apabila terdapat permasalahan atau pertanyaan. Secara umum, terdapat beberapa struktur aturan dalam penulisan paper. Pertama, bagian yang membuat paper ini mudah dicari dan diindeks pada suatu topik. Menjadi paper semakin informatif, atraktif, dan efektif.
Bagian ini terdiri dari judul, identitas penulis atau nama dan afiliasi, abstrak, dan kata kunci. Kedua, bagian yang terdiri dari tulisan utama, di mana terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, dan kesimpulan. Yang ketiga, bagian terdiri dari ucapan terima kasih, referensi, dan materi pendukung atau lampiran. Selanjutnya, pahami etika publikasi untuk menghindari pelanggaran. Salah satu hal terburuk dalam dunia keilmuan adalah plagiasi. Plagiasi dan pencurian terhadap pekerjaan orang lain dapat menimbulkan konsekuensi yang serius baik secara profesionalisme dan legalitas. Pelanggaran dapat meliputi pemalsuan dan peniruan data, penggunaan subjek manusia dan hewan secara tidak tepat dalam penelitian, dan menggunakan ide atau kalimat penulis lain tanpa mencantumkan sumber yang tepat. Menurut Heru Setiawan, tulisan ini akan mengulas tentang proses penelaah sejawat atau peer review dan langkah penting yang perlu diikuti ketika menelaah atau mereview sebuah manuskrip. Penelaah sejawat adalah proses mapan yang menempatkan penelaah sebagai jantung publikasi ilmiah. Proses penelaah sejawat menjadikan masyarakat ilmiah dapat meningkatkan mutu kajian ilmiahnya dan membuang peneliti yang jelek, tidak bermakna dan palsu. Philosophical Transactions of the Royal Society adalah jurnal ilmiah pertama yang memformalkan proses penelaah sejawat pada tahun 1665. Sejak itu, proses ini telah diperbaiki, diformalkan, dan diadaptasi untuk dipakai dalam hampir semua publikasi ilmiah. Penelaah sejawat sekarang melekat erat pada pusat publikasi ilmiah, karena dengan penelaah sejawat dalam proses publikasi jurnal, apakah akses terbuka atau publikasi tradisional, kerja peneliti tidak hanya dapat ditingkatkan dan divalidasi, tetapi juga didaftar dan disebarluaskan dan dipelihara. Menurut George R. Terry, perencanaan adalah pemilihan dan menghubungkan akta-akta, membuat serta menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa datang, dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu yang diyakini diperlukan untuk mencapai sesuatu hasil tertentu. Kedua, menurut Henry Fayol, perencanaan merupakan pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi dan penentuan strategi kebijaksanaan proyek, program, prosedur, metode, sistem anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Menurut Dr. Hannes Ulbert Silalahi, perencanaan merupakan kegiatan penetapan tujuan serta merumuskan dan mengatur. Kesimpulan merupakan jawaban hipotesis yang mengarah pada tujuan penelitian. Penelitian perlu mengemukakan implikasi dari hasil penelitian untuk memperjelas dampak hasil penelitian ini pada kemajuan bidang ilmu yang diteliti. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.